Nah, kepengen mendapatkan rahmat Allah SWT, bersaudaralah kamu. Apabila ada selisih paham, fa'aslihu, berdamailah. Wattaqullah, berdamai itu wujud orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nah, yang keenam, orang-orang yang sudah mendamaikan dirinya sendiri, sudah bisa membentuk perdamaian dalam keluarga, sudah bisa membentuk kedamaian di tengah masyarakat, saling membantu mendoakan satu dengan yang lain, maka insya Allah dia pun akan berdamai dengan alam semesta, dan dia pun akan berdamai berhidup negara sebagai warga negara, maka akan menghasilkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, sareng-sareng kita wiwiti doa sarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala 'aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para jundullah, pejuang-pejuang subuh yang semoga senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah SWT di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada ahad pagi yang cerah, karena tadi malam sudah diguyur hujan oleh Allah SWT, tidak begitu terasa panas, bisa menikmati rasa sejuk. Itu semua kasih sayang Allah SWT, karena kita berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan senantiasa mohon ampun kepada Allah SWT. Karena siapa yang biasa mohon ampun kepada Allah SWT akan dimudahkan dari kesulitan, akan dilapangkan dari kesempitan,
akan diberi rezeki dari sumber yang tak terduga-duga. Hadisnya sahih. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu. Siapa yang melazimkan mohon ampun kepada Allah SWT akan dilapangkan dari kesempitan hati, dari kesempitan ekonomi, dari kesempitan keadaan, dimudahkan dari kesulitan suasana rohania, kesulitan suasana jasmania dan lain-lain sebagainya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri, itulah bentuk orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Rasulullah sangat mencintai saudara-saudaranya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Nek rumiyin niku musuhin amin setunggal dari kalau wonten Mekkatul Mukarramah, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Itu hijrah ke Yathrib atau Madinatul Munawwarah, sampun kathah musuh wonten tiang-tiang kafir, tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Nasrani, tiang-tiang munafik. Tiang-tiang Yahudi niku kawit rumiyin memusuhi Islam niku dumugi kiamat kubra. Ingkang sameneika panjenengan saged mirsani nggih melalui medsos, melalui media elektronika, televisi dan sebagainya. Tidak bisa ditutup-tutupi begitu sadisnya, begitu kejamnya Zionis ya, Israel Yahudi niku. Zionis niku kelompok orang Yahudi yang menginginkan dirinya diakui sebagai negara Israel. Padahal naik pulau panjangan membuka perjanjian Bible dan sebagainya. Pulau menangi ada sebuah peta itu tahun 1722 miladiah, berarti riin, peta yang riin. Belum terdapat negara Israel, tidak ada. Yang ada adalah negara Palestina, yang ada juga kota Gaza. Di Gaza itu kota yang sudah sangat lama, dimulai dari zaman Nabi Yakub alaihissalam, teruskan nabi-nabi seterusnya. Yang sekarang, masya Allah, luar biasa, begitu biadabnya Yahudi Israel itu. Setiap hari rata-rata itu membunuh anak kecil itu hampir 100 lebih. Padahal anak kecil itu bocah cilik lo salah. Orang ngerti salah bocah cilik itu, anak-anak tidak tahu salah. Aturan perang di dalam Islam sudah diatur oleh Rasulullah SAW, begitu akhlak berperang. Tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah lansia, tidak boleh membunuh anak-anak. Yang boleh dibunuh adalah sama-sama tentara. Nah ini kados ini yang tiang Israel Yahudi Israel ini kok bingung ngoleti tentara Hamas keneng dijin ora keton ya. Akhirnya kan leng ngebom kan karo merem kayaknya nggih. Bisa-bisa kok toilet dia dibom kayaknya. Saking bingungnya leng ngolet musuh ini. Itulah bentuk Allah memberikan bantuan. Mila jam nika Bapak Ibu, saya mengambil judul kalau ini kalau pilih-pilih nopo judul sing apiknya. Kita tidak bisa berjuang membantu saudara kita di Palestina secara langsung mboten saged. Satu, karena secara geografi atau jauh ya. Kemudian kita juga tidak punya kekuatan fisik. Orang tahu latihan dari tentara. Karena bagi mereka orang tahu latihan dari tentara ya jenenge bunuh diri ya. Kemudian kita juga tidak punya persenjataan. Sing kagungan kan tentara lah. Nah kita mungkin saged mewangi saudara kita yang ngonten mereka yang luar biasa penderitaan pun. Mila wau walan labluwannakum bisyai minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi lagu Bandung Lautan Api terlihat
kita lihat nih, kota Gaza itu diratakan oleh Zionis Israel. Tidak ada lagi tempat yang aman untuk saudara-saudara kita warga Palestina yang tinggal di Gaza itu. Dimanapun mereka berada, air diboikot, bantuan-bantuan dari luar tidak bisa masuk, belum lagi di dalam kotanya dibuat tidak aman. Sudah begitu biasa intimidasi dilakukan oleh setan laknatullah. Maka Bapak Ibu, kita harus menciptakan perdamaian. Nah, perdamaian di dalam Islam itu namanya sakinah, ketenangan. Bagaimana cara kita menegakkan perdamaian? Rasulullah SAW memberikan urutan-urutannya pun, tata caranya pun. Yang pertama, meraih kedamaian Islam dalam diri, kedamaian dalam dirinya sendiri dulu. Kula panjenengan sampun damai dereng kali awak kula panjenengan. Kan kathah tiyang sing boten damai karo awake dhewe. Contoh, wonten pemuda-pemuda utawi bekas-bekas pemuda pada tongkrong-tongkrong, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya, itu tidak berdamai pada dirinya sendiri. Boro-boro dia akan membersihkan dirinya sendiri, dia sendiri tidak berdamai pada dirinya sendiri. Qad aflahal mu'minun, yang wau surat Ibnu Qulawasnya. Beruntunglah orang-orang yang beriman summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi dengan harta dan jiwanya itu bukan untuk tidak berdamai pada dirinya sendiri, tapi berdamai pada dirinya sendiri, ta'awun, takabul, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata sekolah Ahad kalau ini, alhamdulillah, panjenengan bersama-sama kempal wonten alun-alun nggih, mengumpulkan dana sekedar membantu sederek-sederek kita ingkang wonten Palestina nika. Katosipun nek ajeng ingkang makaten mboten saged, tidak ada bisa tempat orang-orang yang bisa beribadah. Lo masjid gereja itu bom kabeh. Bomnya itu setiap hari mboten namung setunggal, puluhan dijatuhkan secara membabi buta. Dereng rudal lan sanes-sanesipun. Pertama, berarti berdamai pada dirinya sendiri. Jadi sini raih kedamaian Islam dalam diri sendiri. Maka di dalam syariat agama Islam akan meraih kedamaian dalam keluarga harus dimulai dari pribadi-pribadi muslim-muslimahnya. Maka Islam melarang mengadakan pernikahan berbeda agama. Satu, pernikahannya tidak sah secara syariat agama. Kedua, tidak akan mendapatkan ketenangan atau kedamaian di dalam keluarga. Wong seiman seakidah mawon dereng mesti damai. Nggih pilih. Wong seiman seakidah mawon dereng mesti damai, napa malih beda akidah. Rasa beda akidah lah. Beda pemahaman, ikhtilaf mawon beda Pak. Pasti ada keretakan dalam rumah tangga. Tidak ada ikhtilaf dalam syariat agama, pasti ada muncul perselisihan-perselisihan. Niku seiman seagama, napa malih tidak seiman seagama. Napa malih pernikahan sejenis adoh. Mila sakinah, mawaddah, warahmah itu, sakinah itu kasih sayang, ketenangan, ya. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang yang diwujudkan oleh manusia seperti yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dengan keluarga samawa itu. Jadi keluarga sakinah mawaddah. Maka yang kedua, tebarkan kedamaian dalam keluarga. Napa wonten di dalam keluarga tidak ada kedamaian banyak. Anak tidak akur pada orang tua, anak tidak akur pada ibunya, anak tidak akur pada bapaknya, anak tidak akur dengan kakak adiknya,
Wonten mboten? Wonten napa kathah? Kayane kathah. Wong kula sering pikantuk WA macem-macem. Ini kados pundi solusine pun Pak Ustadz. Dan nembe kalau wingi mawon niki tenteng mawon niki dalam satu keluarga. Sing lanang karepe kados niki, sing wadon kados niki. Kula ngomong cobi ketemu. Sing lanang ngomong, "Lah percuma Pak ketemu, mesti rame." Belum ketemu sudah suudzon dulu. Nah, sing wadon tak ngomong, "Coba ketemu, duduk baik-baik. Nek bila perlu dibawa ke Saung Mansur itu bareng-bareng tahar, bareng nunjuk ngobrol. Alah ngentengna duit tok pak. Paling-paling namanya padu. Durung ngomong wis padu ndesit. Berarti kan sudah suudon, tidak ada husnudonnya. Tidak punya keyakinan pada Allah SWT bahwa wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu. Bermusyawarah itu membuka, melembutkan hati masing-masing. Takwarai. Sedurunge ketemu, sedurunge ngobrol bareng-bareng istighfar, nyuruh ngapura karena Gusti Allah. Napa tak bimbing, tak pimpin, tak tuntun, lah kula isin Pak. Monggo dadi masalah keton lah, justru nek masalah keton kan dari dapat solusi. Nek ora keton, salah satu di antara tidak mengakui, ini solusinya angel. Oh si A bojone kados niki, si B bojone niki, sekarang mau berubah atau tidak? Memana sing siji ngomong, "Ora aku jua banget ya." Seberapa juanya kamu? Mama, kamu ditinggalkan oleh Allah SWT. Lah, orang penting Mas, pokoknya yang adoh. Saya pengen pisah mawon. Ini salah satu contoh, tidak ada kedamaian dalam keluarga. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dengan litas kuno kita akan memperoleh mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Walau kunta fadzan ghalizan qalbi, jangan kita hadapi dengan hati yang keras. Aizzatil 'alal mu'minin, berkasih sayanglah sesama orang mukmin. Berkasih sayang itu nak rembukan musyawarah dengan kata yang lemah lembut, tidak mendahulukan hawa nafsu amara bisu, tapi memunculkan nafsu mutmainnah. Mengalah itu bukan merendahkan diri. Mengalah atau mengaku salah itu menunjukkan bahwa kita itu dhaif, lemah, pasti dua kelemahan. Wong kula mawon sudah berumah tangga hampir 38 tahun, Pak. Alhamdulillah anak 6 orang ngerti nek rama biyunge duwe masalah. Sebab napa? Ora tau rame nang omah. Nek ana masalah, yuk Bu, dolan, tak jaket dolan. Ngobrol. Akhirnya ketemu titiknya. Sama-sama membuka diri. Kami nang omah kan anak-anaknya pada ngerti. Oh, rama biyunge aki ora akur. Ditiru karo anaknya. Wong kadang-kadang kita di dalam rumah tangga harmonis saja, wong anak juga belum tentu harmonis. Sebab apa? Ketemu dengan pasangan sudah dewasa. Pola pendidikan kan beda-beda. Ada yang pola pendidikannya salah asuh, ada yang terlalu dimanja, ada yang terlalu di streng dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali kepada pola pendidikan Luqmanul Hakim mendidik anaknya, insya Allah akan mudah ketemu solusi yang ada di dalam rumah tangga itu. Jadi menebarkan kedamaian dalam rumah tangga itu perlu ada pemimpin al-qawam. Nah, seorang pemimpin, seorang bapak yang selaku kepala rumah tangga tidak boleh diktator, tidak boleh dolim secara lisan, dolim secara jasmani, dolim secara materi. Secara lisan apa? Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Lu alhamdulillah Pak, bukan ngalem ya. Anak-anak yang kulo nu riyen cilik-cilik mau biasa dolan ya karo kanca-kancane ya. Nek bali ngomong kotor langsung tak plok tutuke. Mboten pareng niku tukane Gusti Allah. Mila tuki ya dewasa ndak ada yang berani ngomong kotor.
Sebab omong kotor itu bukan akhlak orang muslim. Jengkel boleh, jengkel apa? Kalau Allah dan agamanya dilecehkan. Kalau keluarga bukan apa-apa, dilecehkan tidak apa-apa. Nah sini kan ya istilahnya apa? Bully. Oh sini bahaya banget Pak. Untung kalau pun pensiun dari guru ya, enggaknya dari guru siki wadah stres Pak. Orang yang ngomai bocah, orang yang keras karo bocah, lo cara ngemek dok bocah bebas dari masalah. Pada zaman gua cilik kemudian sekolah, masya Allah, esok-esok kukunya dibuka, oh kukunya panjang ya, tok karo penggaris, sikit tok karo penggaris ya, melakukan karo maring hak asasi manusia ya. Itu jadi dunia pendidikan kita itu lepas kontrol sebenarnya ya. Zaman kula cilik-cilik lumayan ngaji, kalau Pak Kiai kalau Ustad orang bisa ditotok siraya karo niku rotan niku lho, karo Kiai. Ora dudu nasalahe ngendi? Angger orang bener ditotok bae. Sini ki totok sepisan wadul karo ramae nggawa gaman. Mana nek zaman rumiyin bocah kan luwe tahan mental, kuat mental ekor. Teko Pak Wahyu rumiyin ngalami pelonco apa mboten? Pelonco? Kula ngalami Pak. SMA di pelonco, kuliah di pelonco. Jadi ngalami pelonco ini luar biasa, pendidikan mental jadi kuat. Orang cengeng, maksudnya nggih, menghadapi situasi dunia itu tidak cengeng. Wong kula riyen pelonco teng Jogja niku luar biasa ya. Ngubengi Stadion Kertosono esuk-esuk ojol klambi ngkata kolor tok tenggot niku lho Pak kon mlaku. Nembe Arab jadi mahasiswa we peloncone kayak Arab jadi tentara. Dari mulai riyen niku dados daftar menwa. Ulah peloncone menwa luar biasa. Ini itu kan menjadikan mental kuat. Kondisi apapun begitu masuk dalam rumah tangga masyarakat kuat. Mentalnya kuat sih betul cengeng. Jadi memang perlu kadang-kadang pendidikan mental itu penting. Itu berarti menebarkan kedamaian dalam keluarga. Kemudian menebarkan kedamaian di tengah masyarakat yang dinamakan dengan masyarakat ingkang marhamah. Masyarakat kula panjenengan saged marhamah, naik keluarganya pun sampun sakinah. Dan menurut kan RT terdiri dari keluarga minimal setunggal RT ini kupinten kakak. 3 doso nggih. Nah, dari 3 doso 30 kakak itu misalkan 75% saja keluarganya itu sakinah, insya Allah akan bisa menghasilkan keluarga yang atau masyarakat yang marhamah, masyarakat yang saling berkasih sayang, masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati, tidak merasa lebih tinggi, tidak merendahkan masyarakat yang lain. Itu masyarakat marhamah. Maka Rasulullah perintah apa? Afsus salam. Afsus salam itu apa? Tebarkan keselamatan. Boten naming salam tok, tapi menebarkan keselamatan di kehidupan masyarakat kita. Ada yang kesulitan, misalkan kata suatu ada pengumuman ini tentang seripahan ya. Ada keseripahan, kita takziah, ada yang mendapatkan apa yang sedang pekerjaan mantu yang kita tahniah, ada yang mau haji, umroh dan sebagainya, kita mengucapkan selamat dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk marhamah. Syukur bagi mama kados masjid nih ya. Ini kan kehidupan masyarakat nih masjid, tentang takmir. Di dalam takmir masjid itu ada keuangan yang diperoleh setiap Jumat. Kita mencoba, semisal di sekitar jamaah masjid ini mungkin ada orang yang du'afa. Du'afa itu fuqara wal masakin, kagungan putra yang membutuhkan bantuan misalkan pendidikan, terutama pendidikan. Nah, bagaimana takmir ini mengambil peran? Kata sekolah dan masjid di kulo terapakan bagaimana menerapkan supaya masjid ini bisa membantu orang-orang yang du'afa. Kulo patosi lewat RT.
Ada orang yang tidak mampu, panjenengan purun mboten dados marbot. Marbot niku napa Pak? Panjenengan jaga masjid, bersihke masjid, nyapone masjid. Purun Pak. Nah niku pendak bulan kita sisihkan dari infak Jumatan, infak pengajian biasa kata niki untuk sebagian membantu kehidupannya. Sebab kalau ningali kan ngadap dan komplek Kempong niko dalam ini kan tasing ngindung niku numpang. Itu kan lemai lurah, lemai kelurahan Kota Banjar, bukan hak miliknya. Dia cuma nunut urip neng kono neng lemah kuwi maksudnya gitu. Hanya utamanya apa? Sehari-hari pekerjaannya ya buru-buru lepas. Nek onten ya berarti ada pemasukan, kalau tidak ya tidak ada pemasukan. Nah, begitu rapat takmir, kalau memberikan usul malih kados pundi kita takmir masjid mengadakan donatur ke warga-warga yang purun untuk membantu nanti tiang-tiang ingkang apa. Nah donatur itu sekian persen dimasukkan ke kas masjid, sekian persen nanti kita salurkan kepada orang-orang yang duafa itu. Nek pendak tahun saben-saben Idul Fitri ini kesuwen ngenteni saben-saben badan ambil oleh bantuan. Nah wong fuqara wal masakin apa mangane setahun pisan nih mboten pendak dinten. Nah ini kita bekerja sama dengan pihak pemerintah jenenge RT. Nah RT kan kaguan data. Oh niki yang sing fuqara pekerjaannya niki lah kita data. Ning onten janjine Mas, nek panjenengan pengen dados marbot, anu nggih, madan latihan sholat di masjid. Oh nggih Pak, nggih, purun. Maksudnya kita mengajak. Jangan dengan ngomong-ngomong, kok nek pengen dados marbot kudu sholat aja kudu. Latihan sholat di masjid ya jamaah. Insya Allah rezekinya barokah. Alhamdulillah setiap bulan bisa membantu berapa keluarga bisa dibantu. Nah dengan adanya demikian kan jamaah jadi semangat mengeluarkan infak sedekah. Ngaji kata niki ada yang melalui kotak setiap masuk ke masjid setiap Jumat itu jadi semangat. Maksudnya apa? Semangat membantu saudaranya yang tidak punya kemampuan kalau Allah. Itulah kedamaian dalam masyarakat yang dimaksud masyarakat marhamah itu. Masyarakat yang saling mengasihi, saling merasakan. Caranya Jawa ini pun apa ya Pak Kimin? Handerbeni ya Pak. Handerbeni itu merasa ya, merasa memiliki. Oh tanggane nyongkok kayaknya kaya ya. Nyongkok mangane kok seneng-seneng. Rasanya kepriwe nih, kula kados niku ya. Kan rasanya itu merasakan ya. Nah ini kan sifat Rasulullah. Rasulullah itu sangat merasakan penderitaan umatnya. Nah, kira-kira penguasa sini Pak merasakan penderitaan rakyatnya apa ora? Ora ya. Lombok larang ora apa-apa. Gue petani bisa nyaur utang. Iya Lombok larang ora tekan petani, sing larang kan tengkulake. Nah tengkulake oligarki kabeh. Karet murah, ora apa-apa, ngemben larang, ngemben kapan? Jadi merasakan penderitaan rakyatnya itu loh Pak. Ini perlu ada perubahan, memang kalau tidak ada perubahan ya ajik mohon berarti kalau panjenengan ya. Kemudian yang keempat, saling mendoakan sesama muslim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya imunhum anwat fayaqod yang hajar. Kita saling mendoakan tanpa diperintah, spontan kita saling mendoakan sesama muslim muslimat mukmin mukminat. Muslim muslimat itu semua orang Islam tanpa melihat skat-skat atau dikotomi organisasinya. Orang Muhammadiyah yang mendoakan orang NU, orang NU yang mendoakan orang Muhammadiyah, orang NU Muhammadiyah mendoakan orang SI, orang SI mendoakan orang Salafi dan seterusnya. Sebab apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Baju itu kan berbeda-beda baju, tapi tujuannya kan sama.
baju itu ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, ada yang di SI, ada yang di Al-Irsyad, ya, ada yang di Syarikat Islam, ada yang di Salafi, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain sebagainya. Sekarang kan memang sedang dihembuskan. Kalian kalau menangi nih Pak Karto, menangi YouTube ya, buka sejarah Hamas, digawe-gawe kayaknya sejarah Hamas. Hamas itu adalah ini dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu kalau di Indonesia menyebutkan salah satu partai. Disebutkan bukan partai ini. Nah, ini gitu Pak, model-model apa jenisnya Pak Catur ya? Kampanye black camping ya. Jadi dari belakang nih. Ini Hamas itu dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu di Indonesia diterjemahkan seperti partai ini, karena mereka menganalogikan partai PKS, Partai Kesejahteraan Islam. Aku batin itu orang ngerti apa iya sejarahnya PKS itu bagaimana. Jadi dianalogkan kalau PKS itu seperti ini. Aduh, tidak seperti itu. Itu kan model-model untuk menjatuhkan, ya, menjatuhkan lawan politik. Taktiliki jenis apa iki sing ngono. Oh iya wong kelompok seberang ya mesti modelnya kata niki menjatuhkan ngaten. Ya, kita memahami Pak, PKB kita pahami, P3 kita pahami, Golkar dan sebagainya, PDI memahami. Jadi umat Islam itu tidak boleh buta politik, harus tahu politik. Walaupun mungkin kita tidak terjun ke politik praktis, tahu politik, ngerti. Kenapa harus tahu politik? Supaya tidak dipolitikan, maksudnya nggih. Supaya kemudian dipolitikakan. Atas Bapak Ibu dipolitikakan. Disodori amplop, oh milih aku ya, kayak yang TV loh. Oh, mak caleg dan sebagainya itu. Jangan begitu. Maka Rasulullah mengatakan saling mendoakan sesama muslim. Itu bentuk persatuan atau kedamaian di tengah masyarakat. Kemudian berkasih sayang sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, kepengen mendapatkan rahmat Allah SWT, bersaudaralah kamu. Apabila ada selisih paham, fa aslihu, berdamailah. Wattaqullah, berdamai itu wujud orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nah, yang 6, orang-orang yang sudah mendamaikan dirinya sendiri, sudah bisa membentuk perdamaian dalam keluarga, sudah bisa membentuk kedamaian di tengah masyarakat, saling membantu mendoakan satu dengan yang lain, maka insya Allah dia pun akan berdamai dengan alam semesta, dan dia pun akan berdamai berhidup negara sebagai warga negara, maka akan menghasilkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kedamaian Pak. Jadi tujuan Allah SWT menurunkan para nabi dan rasul, tujuannya apa? Untuk merasakan sakinah, sakinah secara nafsi-nafsi, secara pribadi, sakinah secara keluarga, sakinah bermasyarakat kecil, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, seterusnya, sakinah secara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, monggo nih, kalau kita bisa merasakan, oh berarti kita sudah sakinah secara pribadi, sudah sakinah secara keluarga. Sudah sakinah bagaimana standarnya, indikatornya? Sakit mau apa ningali? Bagaimana hubungan antara anak dan ibu, kemudian mantu dengan merosepuh, itu kan saya bener. Ketika terjadi keretakan-keretakan, kita tabayun. Tabayun ini bahasa Indonesia klarifikasi. Maka komunikasi itu penting, komunikasi dua arah, komunikasi dua kelompok, komunikasi dua kepentingan. Dengan komunikasi jadi paham, oh si A karena niki, si B kacengat niki, sehingga ketemu nanti jalannya. Maka Rasulullah mengatakan
masalah yang berselisih tentang agama kembalikan kepadaku. Kita kembalikan kepada hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali pada Al-Qur'an. Masalah dunia kamu lebih tahu bagaimana mencari solusinya. Maka kita mengingat peringatan Allah SWT, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri, kejelekan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Itu hukum secara psikologis ya. Coba panjenengan bayangkan, kira-kira orang-orang Zionis Israel itu merasa menderita loh membuatkan saniki. Merasa menderita loh Pak. Mereka tuh merasa takut walaupun kelihatannya super. Begini apa? Satu saat nanti nggak ketemu ya Tengku Dimawon diancam jiwanya. Sekarang kan mulai ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram menggunakan produk-produk Israel dan produk-produk negara pendukung Israel. Kita kan secara globalis ngertos gitu. Kelompok-kelompok negara yang mendukung Israel itu mana? Belum sayap-sayap, nah sayap itu yang artinya yang di dalam negara masing-masing gitu. Atau yang mendukung Israel otomatis Amerika Serikat, Kanada. Sebab apa? Tiang Yahudi kata mereka sih Inggris, tiang Yahudi kata Inggris, Prancis, onten tiang Yahudi ini pun. Kenapa kok Itali tidak mendukung, Jerman tidak mendukung? Sebab rian zaman perang dunia kedua mereka sangat benci dengan tiang Yahudi, walaupun mereka bukan Islam. Kan Spanyol kan bukan Islam, Italia kan bukan Islam. Kita langsung malah rumin zaman Hitler, Mussolini, ya. Tinggi ini kok perang dunia dua. Jelas saniki Rusia, Cina, ya, itu mendukung Palestina. Kenapa? Sebab Amerika mendukung Israel. Kados niku lah, kados Ukraina karo Rusia lah, ini keton lah, pendukung pundi-pundi blok. Dulu nak zaman Pak Harto Romian kan Indonesia menempatkan diri dalam non blok, tidak melu blok kiri, tidak melu blok kanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hormati, sinoso kula panjenengan jauh saking Palestina, minimal kita membuat kedamaian dalam diri kita, kedamaian di tengah keluarga kita. Sekedap mari kita akan mengadakan pemilihan umum, mari kita bersama-sama menyampaikan kebenaran, kebaikan orang-orang yang kita anggap baik menjadi pemimpin yang akan datang. Anggap itu artinya lihat indikatornya. Nek wong Islam kan wangsul datang syariat agama Islam, amanahkah mereka, tablighkah mereka, pinterkah mereka, cerdas atau tidak, ya, jujurkah mereka, kan belumnya ngertos lagi rekam jejak masing-masing. Jadi kita jangan terpengaruh dengan model money politik atau politik uang. Alhamdulillah, termasuk memilih dari kita yang akan duduk di legislatif, baik DPD maupun DPR. Monggo, tergantung kecerdasan kelompoknya masing-masing. Mengatakan Bapak yang hormati, wonten sing taken mboten? Paham nggih? Nek wingi kan jelasakan salat niki madan mampu anak-anak politik sithik ya. Tidak apa, orang Islam harus tahu politik walaupun tidak terjun ke politik secara praktis. Ampun malah nang masjid orang kena ngomong politik, ya wong Islam dibodohi terus akhirnya kan dihapusi terus ya. Nah, ini ampun ditutupi nih kok. Tutut, pun, nggih sampun. Boten sing takon berarti sampun nggih. Ngaten mugi-mugi wonten manfaatipun pangapunten nggih mbok pilih wonten penjelasan kula ingkang kelendha-kelendhu astagfirullahaladzim. Wonten ingkang leres sedaya nika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala lan contohkan Nabi Allah Muhammad SAW. Monggo Bapak Ibu kita tutup pembahasan kanthi wasan hamdalah lan doa kifaratul majlis sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo munjuk rumiyin.